Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi barakati ulumin amin aqal. Kitabut Taharati, Kitabu Ahkamit Taharah. Kita masih membicarakan tentang hukum-hukum bersesuci. Taharah ini bifathil ta menurut bahasa an-nazafah. An-nazafah ini kebersihan. Wa amma syar'an, adapun menurut syariat, kebersihan ini adalah fi'lun ma tustabahu bihi shalah. Kebersihan ada menurut syariat adalah satu perbuatan, pekerjaan yang dengan sebabnya diperbolehkan kita sholat, ay min wudu'in, dari wudu, wa ghaslin dan mandi, wa tayammum dan tayammum, wa izalatun najasah, dan menghilangkan najis. Al-miyahul lati yajuzu tadhiru biha sab'u miyahin, air yang boleh atau air yang sah kita bersesuci dengannya itu sab'u miyahin, ada 7 air. Jadi ada 7 air yang boleh kita pakai untuk kita bersesuci. Ada 7 air yang boleh kita gunakan untuk berwudu. Ada 7 air yang boleh kita gunakan untuk menghilangkan najis. Air apa itu? Yang pertama, ma'us sama'i, ay an-nazilu minha, air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Yang lalu kita udah bahas. Air hujan ini boleh kita gunakan untuk berwudu. Dan air hujan ini adalah murni dari Allah. Banyak fadilah air hujan ini. Di antaranya air hujan ini di samping boleh kita gunakan untuk berwudu, boleh kita mandi hadas, air hujan ini bermanfaat juga untuk pengobatan dan untuk menghilangkan stres. Kita kalau stres-stres, pusing-pusing, mandi hujan aja. Itu terbukti itu. Karena air hujan ini langsung murni dari Allah. Bahkan air hujan ini kadarnya lebih bagus daripada air tanah. Kenapa? Karena air hujan itu langsung dari langit. Ini air dari Allah. Oke, kalau kita mandi hujan itu kehujanan, jangan kita copot kopiah kita, jangan kita copot kudungan kita. Dan tatkala air hujan itu mengalir di wajah kita, terus kita minum tuh air itu sangat bagus buat kesehatan. Yang lalu kan saya udah cerita ya, ada sahabat Nabi yang bernama Auf bin Malik al-Asja'i, dia sakit. Auf bin Malik al-Asja'i ini sahabat Nabi, dia punya anak yang bernama Salim. Satu saat dia sakit, sahabat-sahabat ya namanya teman sakit jenguk, dia tengok, dia bilang, mau nggak ente saya bawa ke dokter, mau nggak ente saya bawa berobat? Kata Auf bin Malik, nggak usah, jangan, nggak usah ngerepotin ente pada. Kalau nanti turun hujan, tolong bawain air hujan aja ke sini. Tapi air hujannya yang langsung dari langit. Jangan pakai mampir dulu di genteng, jangan. Yang langsung, kalau bisa di atas genteng ditadangin itu.
Itu air hujannya. Nah, kemudian air yang turun dari hujan kau bawain ke rumahku, kata Auf bin Malik Asy-Syafi'i. Kemudian ambilkan juga madu dan ambilkan juga minyak zaitun. Kemudian dicampur itu. Dicampur kemudian digunakan air itu. Maka dengan izin Allah Auf bin Malik sembuh. Ini keutamaan air hujan. Ya. Kayaknya orang-orang dulu itu udah biarin aja anaknya mandi hujan gitu. Orang sekarang kan sakit, jangan ntar sakit. Ya udah sakit ya. Biarin aja air hujan ini, Masya Allah. Nah ini air hujan ini boleh dipakai kita untuk berwudu. Kemudian air lagi, apa lagi? Wa ma'ul bahri, air laut ya. Air laut juga kalau kita ke laut, kita mau berwudu boleh. Kemudian wa ma'un nahri, air sungai. Air sungai tapi yang mengalir ya. Air sungai yang mengalir itu boleh kita berwudu. Wah itu kan ada kotoran, kotorannya singkirin ya. Biar ini dilewat dulu. Kita mau pakai berwudu itu air sungai boleh ya. Kemudian yang keempat wa ma'ul bi'ri, air sumur. Nah ini umum gitu ya. Air sumur kita ambil ya, atau yang udah pakai mesin air. Kemudian wa ma'ul aini ya, mata air ya. Ada mata air itu di pegunungan banyak itu ya, itu boleh kita pakai air wudu ya. Wa ma'ul salji, dan air es. Wa ma'ul barodi, dan air embun ya, ini boleh. 7 macam ini boleh kita gunakan untuk kita bersesuci. Kemudian karena air ini menjadi alat untuk bersesuci, karena air ini alat untuk kita ini menjadikan air ini jadi kebersihan, maka pengarang kitab ini menerangkan macam-macam air. Al-miyahul lati yajuzut tathhir biha, ada 7 miyahin, ada 7 air. Kemudian summal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air itu ada 4 macam. Yang pertama tahirun mutahhir ghairu makruhin wa huwa ma'ul mutlaq. Air suci dan mensucikan dan tidak makruh. Ini air mutlak. Suci, mensucikan. Air hujan, air sumur, ini namanya nggak makruh kita pakai, dan ini dikatakan air mutlak. Ada air suci yang kedua tahirun mutahhir makruh. Ada air suci dan dia mensucikan, tapi tatkala menggunakan air ini makruh, kita dimakruh. Wa huwal ma'ul musyammash, yaitu air yang ditaruh di wadah, wadahnya terbuat dari besi, kemudian terkena sinar matahari panas ya, jadi airnya di wadah, di drum gitu, drumnya besar, lebih dari 2 kulah, tapi ditaruh di atas kena matahari. Ini suci, mensucikan, tapi makruh kita menggunakannya. Kenapa kok sampai makruh? Ini makruh fil istimali fil badan. Makruh kalau kita pakai di badan, la fi saub, bukan di baju, bukan. Kenapa? Karena air ini bisa menyebabkan penyakit. Penyakit apa?
penyakit boros kulit. Nah, makanya makruh. Jadi kalau kita lihat air tuh yang ditaruh di drum kena matahari, itu kan atasnya agak berminyak. Nah, makanya nggak boleh kita pakai itu, makruh. Kalau mau dipakai juga boleh nggak? Boleh. Sah nggak sah, cuman makruh. Menimbulkan penyakit, meninggalkan kita tinggalin. Nah, kemudian ada yang ketiga, tahirun ghairu mutahhir, wa huwa al-ma'ul musta'mal. Ada air suci tapi enggak mensucikan. Airnya suci tapi enggak mensucikan. Apa itu? Air musta'mal. Air musta'mal ini yang udah dipakai. Kita wudu nih, akhirnya kita kumpulin. Ini nggak boleh. Tapi kalau lebih dari 2 kulah dan airnya itu nggak berubah, nah baru boleh. Ada juga air suci tapi nggak mensucikan. Dan dia berubah karena campuran dari sesuatu yang suci. Seperti apa? Air teh. Karena apa? Dicampur. Air kopi, dia suci tapi tidak mensucikan. Yang terakhir adalah wa ma'un najis. Air najis yang kejatuhan najis dan airnya itu kurang dari 2 kulah. Kurang dari 2 kulah. Walaupun enggak berubah. Airnya kita ditaruh di gelas. Gelas. Ada gelas ini. Kejatuhan cecek. Ini air enggak berubah. Warnanya, rasanya, baunya. Ini enggak boleh kita minum, enggak boleh kita pakai. Kenapa? Karena najis. Kurang dari 2 kulah. Nah, ada air yang kejatuhan bangkai kebo, nanggung-nanggung. Kejatuhan apa? Kejatuhan bangkai kebo. Dan di situ berubah. Airnya banyak. Bahkan sekolah merenang dah gitu, seukuran ini nih, itu berubah warnanya, rasanya, baunya. Ini nggak boleh. Nah, tapi ada yang kejatuhan bangkai kerbau 100 ekor, ya, bangkai itu dimasukin ke dalam itu, tapi air itu tetap boleh kita pakai untuk bersuci. Apa itu? Air laut. Nah, karena apa? Laut itu apa namanya? Halal bangkainya. Boleh airnya kita pakai bersuci. Nah ini. Jadi dalam keseharian kita air ini sangat penting. Kita perhatikan juga. Bahkan kalau lagi nyuci pakaian ya, nyuci pakaian ini, pakaian yang najis, jangan airnya dulu ditaruhin, kemudian pakaiannya dulu yang najis. Itu jadi mutanajis semua. Lalu bagaimana? Pakaian yang kena najis dibuangin dulu, kemudian baru ditaruh di bak yang kosong. Nah, airnya baru datengin, baru dikucurin. Itu jadi nggak mutanajis. Tapi kalau baknya duluan, kemudian baru baknya duluan dicampurin dengan rinso, baru pakaian yang kena najis baru diceburin, itu jadi mutanajis semuanya. Yang tadinya nggak najis jadi mutanajis. Nah, itu harus perhatian. Kita harus hati-hati. Makanya
pentingnya kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah ini harus kita ini dengan ilmu. Mudah-mudahan dikit pembahasan kita tentang air ini bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala fi din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin.